Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan, sesi ke-55. Dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan ulasan Bapak Kardinal tentang surat Rasul Paulus kepada Titus dan sedikit masuk surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sama seperti episode minggu lalu, kita mendengarkan lagi bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Titus untuk menetapkan calon penatua dan penilik jemaat. Nasihatnya Paulus juga kepada orang tua, kepada orang muda, dan sebagainya. Nasihat apa lagi yang akan disampaikan Rasul Paulus? Mari kita mendengarkan. Selamat menyimak, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, bahan terakhir yang kita bicarakan adalah surat Rasul Paulus kepada Titus. Kita sudah mulai, dan salah satu hal yang menarik adalah salam. Salamnya itu panjang, tidak seperti surat-surat yang lain, lebih panjang daripada surat-surat yang lain. Memang masih kalah panjang dibandingkan dengan pendahulu salam yang ditujukan kepada jemaat di Roma yang sesudah ini akan kita bicarakan. Saya merasa perlu untuk menyampaikan lagi isi dari salam itu supaya nanti kalau dibaca sendiri bisa dirasa-rasakan, karena kalimatnya tidak gampang. Seperti biasa, terjemahan dari bahasa asing itu sangat sulit, kecuali kalau berani diterjemahkan secara bebas. Tetapi karena ini kitab suci, maka tidak ada penerjemahan bebas. Terjemahannya secara harafiah kurang lebih. Dan memang ada teks kitab suci khusus yang diberi judul Kitab Suci dalam Bahasa Sehari-hari. Jadi kalau nanti bisa menemukan kitab suci itu, Perjanjian Baru dalam bahasa sehari-hari, bisa membantu kita kalau kita kesulitan membaca teks baku yang kita biasanya punya. Pesan itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Salam sendiri, bab 1 ayat 1 langsung ke ayat 4. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Lalu ayat 4, kepada Titus anakku yang sah, dan selanjutnya. Sementara di antara ayat 1 bagian pertama dengan ayat 4, itu adalah uraian tentang iman, yang biasa disebut sebagai teologi keselamatan. Jadi keselamatan itu apa? Dan yang disebut juga sebagai teologi perutusan. Paulus itu diutus oleh Yesus Kristus untuk apa? Nah, kenapa surat ini panjang? Kenapa salam ini panjang? Kalau mau tahu jawabannya secara 100% benar, ya kita bertanya kepada Paulus ini. Tetapi kita bisa memperkirakan begini. Nanti tugas Titus itu adalah mengatur jemaat dan kurang lebih mengawali organisasi gereja yang pada waktu itu belum ada. Sesuatu yang baru, apalagi nanti kalau struktur organisasi jemaat ini mau diperlakukan di tempat lain sebagai sesuatu yang baru, itu memerlukan dasar yang kuat. Nah, dasar yang kuat itulah yang tadi kita sebut dengan istilah
teologi keselamatan dan teologi kerasulan. Teologinya berbunyi bagaimana? Kalau salamnya jelas saya kira tidak ada yang sulit, tapi teologinya bagaimana? Antara ayat 1 bagian 2. Untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ini kan tidak gampang ya, tetapi kalau dibuat sederhana begini. Paulus itu ditunjuk, dikatakan di situ, untuk memelihara iman. Satu itu. Jadi panggilan Paulus, perutusan Paulus pertama adalah untuk memelihara iman, untuk memajukan iman. Itu satu. Yang kedua, Paulus juga diutus bagian kedua, pengetahuan akan kebenaran. Memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran. Di Paulus diutus untuk sungguh-sungguh mempertahankan Injil yang diterima dari Tuhan sendiri. Nanti atau ketika kita membaca surat-surat yang sebelumnya, itu Paulus bicara mengenai Injil yang dipercayakan kepada saya dan Injil yang lain. Nah, tugas Paulus adalah untuk memelihara pengetahuan akan kebenaran. Artinya memelihara Injil yang asli. Nanti di dalam surat-surat ini istilahnya adalah ajaran yang sehat. Ajaran yang benar. Dilawankan dengan ajaran sesat yang sudah berkembang sejak awal mula. Nah, yang tidak mudah adalah kalimat ini. Seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi, iman yang benar yang dipelihara dan pengetahuan yang benar itu tampak di dalam ibadah kita. Atau kalau mau dikatakan dengan cara lain, semakin iman itu yang harus dipelihara oleh Paulus itu semakin mendalam, semakin pengetahuan itu dipertahankan sebagai iman yang benar, maka ekspresi dari iman dan pengetahuan yang benar itu akan tampak di dalam ibadah kita. Nah, jangan dibayangkan ibadah yang mana dan sebagainya, karena kata ibadah itu di dalam teks kitab suci dari berbagai macam bahasa diterjemahkan dengan kata yang berbeda-beda. Ada yang menerjemahkannya menjadi agama, ada yang menerjemahkannya menjadi kesalehan. Intinya adalah ekspresi dari iman yang benar dan pengetahuan yang benar akan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai konsekuensi dari iman dan pengetahuan yang benar, itu adalah konsekuensi moral, kehidupan orang beriman. Itu bagian yang pertama. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal. Kata yang tidak gampang itu kan berdasarkan, kok pakai kata berdasarkan, pengharapan akan hidup yang kekal. Kalau berdasarkannya itu dihilangkan, lalu mungkin menjadi diberikan dalam tanda kurung lah. Itu bisa menjadi lebih jelas. Jadi tugas Paulus adalah memelihara iman, pengetahuan yang benar, dan harapan akan hidup yang kekal. Itu tugas Paulus. Tugas kerasulan. Ada 3 hal. Nah, pokok imannya apa? Pokok iman yang tadi saya sebut teologi keselamatan yang diringkas, dikatakan di sini, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah
yang tidak berdusta. Janji keselamatan itu bukan hanya diberikan pada waktu itu, pada waktu Paulus hidup, tetapi sudah dijanjikan sejak kekal. Kita ingat, kalau kekal itu memang sangat sulit dibayangkan ya, tetapi Allah abadi maka rencananya abadi. Tapi yang ada di balik ini adalah, kalau masih ingat waktu kita bicara mengenai Taurat dan iman Abraham itu sudah ada sebelum Taurat. Sehingga yang membenarkan orang itu bukan Taurat, tetapi iman. Seperti yang diberikan, seperti yang ditunjukkan oleh Abraham. Nah, sejak kekal itu pasti bagi kita tidak terbayangkan. Terbayangkannya adalah ketika sejarah keselamatan mulai dengan panggilan Abraham. Nah, rencana janji itu ditepati oleh Allah. Allah tidak berdusta. Janji itu menjadi nyata ketika Yesus datang mewujudkan janji Allah kepada kita, kepada manusia. Itu pada dasarnya isi pokok dari salam yang sudah kita pelajari bersama-sama. Moga-moga jelas dan kita dapat menempatkan pertanyaan mengapa janji ini, salam ini panjang. Kita sudah mulai dengan itu dan kita sekarang lanjut. Kita sampai pada bab 1 ayat 5 sampai 9 dari surat kepada Titus. Ayat 5 mengatakan begini, "Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu." Kita semua tahu, Paulus itu berkeliling dan setiap kali di berbagai macam tempat mendirikan jemaat. Tetapi dia tidak tinggal di dalam jemaat itu. Ia berkeliling terus dan menyerahkan jemaat yang dia dirikan kepada orang lain. Dan ketika dia berkeliling sampai di Kreta, Paulus meninggalkan Titus di situ. Jadi rupanya Titus itu ikut di dalam perjalanan Paulus. Ketika sampai di Kreta, Titus ditinggalkan di sana dengan tugas. Nah, tugasnya itu tadi, untuk mengatur apa yang masih perlu diatur. Nah, apa itu? Tidak jelas. Tetapi kemudian dikatakan menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Sekarang fungsi penatua itu sudah tidak ada dengan sebutan penatua di dalam gereja kita. Tetapi kalau dilihat kata aslinya, penatua itu menerjemahkan kata presbiter. Nah, sekarang kata presbiter itu diterjemahkan menjadi imam. Pastor sekarang menjadi penatua-penatua yang mengatur jemaat, melayani jemaat, tidak usah mengatur sendiri karena sekarang sudah ada pedoman macam-macam yang mesti dipegang bersama-sama untuk mengatur jemaat. Kemudian pada ayat 7 itu disebut petugas lain, sebab sebagai pengatur rumah Allah, sama tugasnya mengatur pada ayat berapa tadi, ayat 5, pada ayat 7, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat. Jadi ada kata penilik, yang menerjemahkan kata asli dalam bahasa kitab suci itu episkopos, yang sekarang diterjemahkan menjadi uskup.
Perbedaannya apa? Tidak dijelaskan di sini. Kedua-duanya baik penatua maupun penilik itu fungsinya adalah mengatur jemaat. Yang penting adalah syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya sangat umum. Syarat penatua itu ada pada ayat 6. Orang yang tidak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh dan selanjutnya. Yang penting pada ayat 9, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Nah, itu penentang-penentangnya itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang hidup pada ayat 9 dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, tidak dengan ajaran yang sesat. Jadi rupa-rupanya pada waktu itu pun ada pemimpin-pemimpin jemaat yang hidup dengan iman yang sesat. Nah, seperti sekarang kan juga ada yang melawan ajaran resmi gereja, yang tidak mengakui paus, yang menyebarkan macam-macam ajaran yang sesat. Jadi ceritanya itu sama dari dulu sampai sekarang. Hanya dulu pasti mengancam gereja, sehingga Paulus menulis surat kepada Titus ini. Intinya meyakinkan penentang dengan ajaran yang sehat. Guru-guru yang palsu itu seperti apa? Ayat 10. Penentang-penentang itu seperti apa? Banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Jadi rupa-rupanya tetap saja masih ada masalah yang menjadi masalah sangat besar di dalam surat kepada orang Galatia juga masih ada di sini. Perbedaan posisi, perbedaan pendapat antara orang-orang yang sangat berpegang teguh pada hukum Yahudi, adat istiadat Yahudi, dan orang-orang Kristiani, murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus yang hidup dalam terang Injil yang diwartakan oleh Paulus. Pertentangan itu tidak ringan, tidak sederhana. Kalau kita baca misalnya ayat 12. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kalau membaca ini mestinya dengan nada yang keras ya, karena memang maksudnya keras itu. Lalu ditambah dengan ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Coba dirasakan itu, tidak sanggup untuk berbuat sesuatu yang baik, satupun yang baik mereka tidak kerjakan. Pertentangan itu begitu keras. Dan Paulus minta supaya Titus itu menegur mereka. Ayat 13, kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat di dalam iman. Pada ayat 15 itu ada bagi orang najis, bagi orang suci, semuanya suci. Bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, sesuatu pun tidak ada yang suci. Jadi rupa-rupanya kembali lagi, ini masalahnya istilah najis dan suci itu adalah istilah keagamaan, praktek keagamaan, khususnya mengenai makanan, mengenai kebersihan, mencuci tangan, dan sebagainya.
Itu bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Surat Titus itu sederhana, pendek. Maka bagian kedua terdiri dari bab 2 sampai selesai. Lalu surat itu selesai. Dan isinya tidak sulit. Lebih sulit ketika kita berbicara mengenai latar belakang surat-surat ini. Tapi isinya sendiri tidak sulit karena bab 2 ayat 1 sampai 10 itu isinya adalah berbagai macam nasihat yang sangat-sangat konkret. Ayat 1 sampai 5 misalnya. Yang pertama itu nasihat untuk laki-laki tua. Ayat 2. Yang dimaksudkan tua itu tentu bukan berarti 80 tahun, tetapi untuk orang-orang dewasa. Kemudian ayat 3, demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Nasihatnya sangat-sangat konkret. Misalnya, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Sangat umum nasihatnya. Yang agak khusus, pokok-pokok besar itu diberikan kepada laki-laki tua. Hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih, dan ketekunan. Ya, ini agak berbeda, biasanya adalah iman, kasih, dan harapan. Di sini diganti harapan itu ketekunan, dengan pengertian ketekunan itu adalah bagian, salah satu wujud dari harapan. Kalau kita berharap nanti pada waktunya hasil ujian kita baik, ya mesti tekun belajar. Harap dan ketekunan. Demikian juga kalau kita mengharapkan hidup yang sejahtera, maka ya tekun. Atau mengharapkan keselamatan yang sejati, keselamatan kekal, ya tekun di dalam mengusahakan hidup beriman dan hidup dalam kasih. Kemudian pada ayat 5, nasihat-nasihat itu diberikan agar firman Allah jangan dihujat orang. Firman Allah jangan dihujat orang. Maksudnya apa? Maksudnya sederhana, yaitu supaya kita itu kan hidup berdasarkan firman. Dan orang laki-laki tua, orang perempuan tua itu dinasehati supaya hidup baik berdasarkan firman. Nah, kalau hidupnya tidak baik, orang kan bertanya, lu katanya hidup berdasarkan firman, lah kok hidupnya kayak begitu? Ada kemungkinan orang yang mau cari-cari perkara tentu saja tidak menyalahkan orang itu, tetapi menyalahkan firman yang katanya dihidupi oleh orang-orang itu. Nasihat berikutnya adalah kepada orang muda. Ayat 6. Demikian juga orang-orang muda. Dan secara konkret, Titus diminta untuk menjadi teladan. Ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Nanti kalau kita melihat surat kepada Titus ini, yang namanya berbuat baik itu banyak sekali. Itulah yang tadi disebut ibadah kita, berbuat baik. Nasihat berikutnya adalah kepada hamba-hamba. Ayat 9. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, dan selanjutnya.
kembali soal struktur masyarakat pada zaman itu menganggap perbudakan itu adalah hal yang biasa. Pasti nasihat ini jangan diterapkan sekarang karena orang tidak boleh lagi memperbudak orang. Meskipun nyatanya masih ada. Itu ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sekarang kita lihat ayat 11 sampai dengan ayat 15. Ayat 11 ini mulai dengan kata karena. Kata karena itu pasti menghubungkan kalimat-kalimat sesudahnya dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Artinya apa? Artinya nasihat-nasihat yang diberikan Paulus di dalam bagian sebelumnya ayat 1 sampai 5, nasihat kepada orang senior, kepada orang muda dan sebagainya, itu ada landasannya. Jadi tidak sekedar memberikan nasihat-nasihat saleh tanpa dasar. Dasarnya ayat 11 itu pernyataan iman. Jadi kita berkali-kali mengatakan iman kita itu mempunyai konsekuensi, yaitu di dalam kehidupan moral. Nah, penegasan iman yang mulai dengan kata karena itu ada pada ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yang dimaksudkan dengan kasih karunia Allah yang sudah nyata itu adalah Yesus Kristus. Inti Injil yang disebut pada bab 1 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Tuntutan moral yang tadi disebut pada ayat 1 sampai 5 ini ditempatkan di dalam pengharapan ayat 13. Kalau kita baca ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kalau kita dinasihati untuk hidup baik-baik seperti ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan, maka yang disebut kebahagiaan dan kemuliaan yang besar dari Allah, itulah yang nyata di dalam kehidupan kita yang nyata, yang didasarkan pada iman tadi, pada kasih karunia. Maksud saya begini, kita dalam harapan itu kan menantikan kebahagiaan, penggenapan, pengharapan yang penuh bahagia. Kepenuhan itu belum tercapai sekarang. Pada waktunya ketika semua menjadi semua di dalam Tuhan, itu baru penuh. Tetapi kebahagiaan yang penuh itu sekarang diantisipasi, sudah dirasakan sekarang ini. Penyataan kemuliaan Allah sudah nyata sekarang ini. Tidak usah menunggu sampai akhir zaman sampai kita melihat pernyataan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu nyata sekarang. Yang menjadi sangat penting dan bagus sekali untuk kita dihafal juga bagus itu ayat 14. Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik.
Jadi gampangnya begini, kita jemaat, gereja, komunitas itu terbentuk karena pengorbanan Yesus Kristus. Kita ini adalah umat yang sudah dibebaskan, dikuduskan oleh Tuhan. Nah, Tuhan itu menunjukkan kekudusannya dan kita itu mengalami kekudusan itu di mana? Yaitu jawabannya umat yang rajin berbuat baik. Ketika gereja kita, ketika jemaat kita menunjukkan rajin berbuat baik, ya itulah kemuliaan Tuhan, itulah antisipasi atau awal atau apalah namanya, bagian dari pengharapan yang membahagiakan itu. Berbuat baik tentu tidak dengan bersungut-sungut, tetapi dengan bahagia, karena perbuatan baik itu adalah antisipasi, awal, gambaran dari kebahagiaan yang diceritakan di situ. Itu bab 2 ayat 11 sampai 15. Nah, kita sekarang sudah sampai pada akhir surat kepada Titus yang pendek itu. Bab 3 ayat 1 sampai 11. Kembali lagi, bab 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Nah, setiap pekerjaan baik ini landasannya apa? Landasannya adalah pengalaman diselamatkan. Kembali lagi, iman bahwa kita diselamatkan oleh Kristus memuat konsekuensi moral. Dari mana itu ditarik? Ayat 3. Dahulu itu artinya sebelum kita ketemu dengan Kristus, kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, dan sebagainya. Lalu ayat 4, tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Dahulu kita lalim, tidak taat. Ketika nyata, kita diubah menjadi orang yang taat. Lewat mana pengalaman itu? Jawabannya ada pada di mana ini? Ayat 5. Pada waktu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi kembali lagi, perbuatan baik yang menyelamatkan bukan itu, tetapi rahmat. Yang rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi karena kita sudah diubah, dulu kita begini, sekarang kita begitu, lewat permandian kelahiran kembali, maka antara lain pekerjaan baik itu, bab 3 ayat 1, tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik masih dikatakan lagi pada ayat 8. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Hindarilah, ayat 9, persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan selanjutnya. Adalah kita semua tahu nasihat-nasihat baik itu,
Tetapi yang paling penting kita pegang adalah anjuran untuk melakukan pekerjaan baik. Ini adalah konsekuensi dari pengalaman kita sebagai orang yang diselamatkan. Bahkan pada bab 2 ayat 14 dikatakan dengan sangat bagus, kita ini adalah umat kepunyaannya yang dikuduskan bagi dirinya sendiri, umat yang rajin berbuat baik. Kalau memperhatikan kutipan dari surat kepada Titus ini dibacakan pada hari raya Natal, hari raya kelahiran Yesus. Pesannya apa itu? Pesannya bisa ditarik begini. Kalau kita mau melihat Yesus lahir setiap hari, tidak hanya pada tanggal 25 Desember, ya silahkan mari kita jemaat murid-murid Yesus rajin berbuat baik. Ketika jemaat, ketika umat, ketika keluarga kita, ketika kita pribadilah rajin berbuat baik, yaitulah kelahiran Yesus. Secara baru di dalam konteks yang baru pula. Tapi itu tentu untuk khotbah pada hari Natal nanti. Baik, dengan demikian kita selesai dengan surat-surat Paulus. Masih tersisa satu, yaitu surat Paulus yang paling besar. Dan tentu saja paling tidak mudah untuk kita pahami, yaitu surat kepada jemaat di Roma. Meskipun tidak gampang, karena ini membutuhkan penyesuaian cara berpikir kita sekarang, dan cara berpikir yang berlaku pada waktu Paulus menulis surat ini. Kita mesti menyesuaikan dengan cara berpikir mereka. Kita coba saja dengan tekun mencoba memahami sedikit demi sedikit, moga-moga nanti kita dapat semakin mendalami apa yang sudah pernah kita bicarakan, khususnya di dalam ketika kita membaca surat kepada jemaat di Galatia. Kita coba ya, dicoba saja. Kita lihat sekarang secara umum, secara sangat singkat. Dimulai dulu dengan yang gampang, lalu nanti kita masuk ke bagian atau ke langkah-langkah yang lebih sulit. Pengantar kepada surat kepada jemaat di Roma. Yang pertama, jemaat di Roma itu tidak didirikan oleh Paulus. Ini bedanya dengan jemaat-jemaat yang lain. Korintus, Galatia, Efesus, dan sebagainya itu didirikan oleh Paulus. Jemaat di Roma, entah bagaimana, artinya jemaat Kristiani, itu sudah ada jauh sebelum Paulus menulis surat. Dan tentu jauh sebelum Paulus datang ke Roma. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana caranya Paulus mengenal adanya jemaat di Roma itu? Jawabannya ada pada bab 18. Kisah para Rasul maksud saya. Kisah para Rasul, bab 18, ayat 1 dan selanjutnya. Kemudian, Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Nah, sekarang di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia
Nah ini, dengan Priskila istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Nah ini rupa-rupanya kunci. Kalau Paulus sampai mengenal dan dengar tentang jemaat di Roma, rupa-rupanya berasal dari Aquila dan Priskila ini. Mereka bersahabat, Aquila dan Priskila menjadi sahabat Paulus dan pendukung Paulus, diawali dengan pekerjaan yang sama. Ayat 3 bab 18 Kisah Para Rasul, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Di tempat lain Paulus kan selalu berkata, saya tidak minta sumbangan dari siapapun untuk mempertanggungjawabkan, untuk mempertahankan supaya Injilnya itu tidak bisa dibeli. Maka dia bekerja sendiri untuk mencukupi hidupnya dan teman-temannya. Nah, rupa-rupanya salah satu pekerjaan Paulus di tengah-tengah kegiatannya itu adalah menjadi tukang kemah. Nanti akan kita ulang-ulang lagi ya, karena ini tidak, supaya menjadi semakin gampang memahaminya. Mereka ini, orang-orang Yahudi ini kan diusir pada zaman Claudius. Nah tentu Claudius tidak sepanjang masa menjadi kaisar di sana. Ketika keadaan di Roma menjadi lebih tenang, Kaisar Claudius diganti, orang-orang Yahudi yang diusir itu satu demi satu kembali lagi ke Roma, termasuk Aquila dan Priskila ini. Nah, selanjutnya ketika ingat rupa-rupanya, Paulus ingat bahwa banyak teman di Roma dan dia punya rencana untuk pergi ke Roma, dia menulis surat ini. Itulah yang dikatakan dengan sangat jelas pada surat kepada orang Roma bab 15. Ceritanya begini, bab 15 ayat 22 sampai 24. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Ketika teman-teman Paulus yang ia jumpai di Korintus itu kembali ke Roma, Paulus selalu berjanji nanti saya kunjungi ya, tetapi selalu terhalang. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Ini kunjungan Paulus ke Roma itu baru kali ini, baru direncanakan di sini ini. Diceritakan di sini ini. Dan sebelum kunjungan ke Roma, ia menulis surat kepada orang Roma. Mengapa dia mau pergi ke Roma, mau pergi ke Spanyol? Tentu tidak untuk melihat pertandingan sepak bola. Tetapi alasannya itu, ayat 23, aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini. Artinya, Paulus merasa bahwa tugasnya di wilayah timur, ya seperti itu, Korintus, Galatia, dan sebagainya itu sudah selesai.
dia mencari wilayah lain untuk misinya. Dan dia melihat yang namanya Spanyol itu adalah wakil dari dunia barat. Tetapi dia tidak kenal Spanyol, belum punya teman di Spanyol. Yang dia punya adalah teman-teman di Roma. Kan teman-temannya yang dia jumpai di dalam karya pelayanannya di timur kan orang-orang Yahudi Kristen yang diusir dari Roma itu. Oleh karena itu, dia mengatakan begini, dan aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu. Lalu ini tujuannya, supaya sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana. Belum punya teman, maka minta supaya diantarkan oleh teman-teman yang banyak yang ada di Roma itu. Tidak ada yang ajaran apapun di situ. Hanya persahabatan dan minta tolong diantarkan oleh sahabat, oleh teman, supaya tidak tersesat dan sebagainya. Akhirnya kita semua tahu, Paulus sampai juga ke Roma, tapi tidak sebagai orang bebas. Perjalanan misi yang ketiga berakhir di Yerusalem dan dia ditangkap di Yerusalem, tidak pernah dibebaskan. Dan ketika mau diadili, dia mengatakan naik banding kepada Kaisar, maka sebagai tawanan Paulus dibawa ke Roma. Itulah yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul bab 27 sampai dengan bab 28. Dia menjadi tahanan rumah. Nah, yang sulit itu kan waktu kita bicara mengenai pengantar surat pastoral. Paulus bicara tentang penahanannya dia, tetapi penahanan yang sifatnya berbeda. Kalau penahanan pertama, menurut Kisah Para Rasul bab 27 dan bab 28, Paulus itu tidak mengalami penderitaan sebagai tahanan. Dia bebas mewartakan Injil. Tapi dalam surat-surat pastoral yang kita sebut surat pastoral ini kan, Paulus mengungkapkan penderitaan dan beban-bebannya yang berat ketika dia di penjara. Maka ada tanda petik teori yang mengatakan sesudah Paulus ditahan pertama kali di Roma, Kisah Para Rasul, dia dilepaskan. Dan sesudah lepas dia berkeliling lagi sampai ke Kreta, sampai kemana-mana itu. Nah, ketika Roma menjadi sangat kejam dengan Kaisar Nero, entah bagaimana, Paulus ditahan lagi. Dan kita kan mengikuti pendapat bahwa surat kepada Timotius dan Titus, kalau ditulis oleh Paulus, itu ditulis dalam pemenjaraan yang kedua. Itu pengantar singkatnya seperti itu. Jadi dalam perjalanan terakhir, perjalanan misi yang ketiga, ketika dia merencanakan untuk pergi ke Spanyol, meninggalkan wilayah timur masuk ke wilayah barat, dia menulis surat. Suratnya tentu isinya adalah sapaan, ajaran, dan minta tolong itu tadi yang terakhir. Nah, ajaran inilah yang nanti akan kita baca pelan-pelan di dalam suratnya. Itu secara singkat. Sekarang kita lebih secara rinci. Sekali lagi, moga-moga ini membantu pengetahuan kita tentang surat kepada orang Roma dan membayangkan perjalanan-perjalanan dan keadaan yang ada di balik surat itu. Kita mulai dengan Kisah Para Rasul bab 20 ayat 3.
bab 20 ayat 3. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ itu di mana ayat 1 Makedonia itu kira-kira sama dengan Korintus. Ia hendak berlayar ke Syria. Dan kemudian perjalanan menuju Yerusalem. Perjalanan ke Yerusalem itu diceritakan pada bab 20 ayat 22. Sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Untuk apa pergi ke Yerusalem? Jawabannya ada di dalam surat kepada orang Roma lagi pada bab 15. Tadi salah satu jawabannya sudah kita singgung barang sedikit. Secara lebih rinci, Paulus itu ingin pergi ke Yerusalem untuk menyampaikan kolekte yang dikumpulkan dari jemaat-jemaat yang dia dirikan untuk jemaat Yerusalem. Ayat 25, bab 15. Surat kepada orang Roma. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Ini perjalanan misi yang ketiga yang tadi kita landaskan pada kisah bab 20. Untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Jadi jemaat Yerusalem disebut orang-orang kudus. Dan itulah watak dari sifat dari jemaat. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Dan selanjutnya, dia berargumentasi lagi mengenai kolekte itu. Kenapa harus ada kolekte? Mengumpulkan dana dari orang-orang bukan Yahudi untuk jemaat Yerusalem. Supaya pandangannya bahwa Allah tidak membeda-bedakan itu menjadi kenyataan solidaritas antara orang-orang bukan Yahudi dengan orang-orang yang Yahudi. Kembali lagi, dari Yerusalem, ia merencanakan pergi ke Spanyol. Tadi sudah kita bicarakan, itu ayat 22 sampai 24. Dan dalam perjalanan ke Spanyol, akan singgah di Roma. Perjalanan ke Yerusalem itu tidak mudah. Surat yang sama, surat kepada orang Roma bab 15 ayat 30 sampai 31. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara, perhatikan kata yang dipakai, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Jadi ketika dalam perjalanan ke Yerusalem itu Paulus sudah merasa, kalau saya bahasakan kira-kira begini, saya itu Paulus ya, mengumpulkan dana dengan maksud yang bagus, baik, mulia untuk jemaat Yerusalem. Tapi saya sungguh tidak yakin bahwa yang baik yang saya lakukan ini akan diterima oleh jemaat di Yerusalem. Permusuhan antara orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Yahudi yang sudah menjadi pengikut Kristus, tetapi masih sangat terikat pada adat istiadat Yahudi, kebencian mereka terhadap Paulus itu belum selesai sesudah sekian tahun. Maka Paulus mengatakan, aku menasihati kamu saudara-saudara untuk bergumul
bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Tidak gampang. Dan kita semua tahu, akhirnya Paulus memang ditangkap di Yerusalem. Tidak ada yang membela ketika dia ditangkap. Itu sebagai pengantar yang tadi mengulang yang pertama. Tadi sudah dikatakan bahwa Paulus itu tahu mengenai jemaat di Roma dari Aquila dan Priscilla. Nah, apa kira-kira yang disampaikan oleh Aquila dan Priscilla itu kepada Paulus? Rupa-rupanya ada golongan-golongan di sana yang tidak saling menghormati. Kembali lagi masalahnya itu. Dari mana itu disimpulkan? Ada beberapa ayat pendahuluan, nanti kita lihat secara lebih detail, yang dapat menunjukkan hal itu. Surat kepada orang Roma, bab 11, ayat 17 sampai 20. Kita baca ayat 20 saja. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercakak karena iman. Janganlah kamu sombong. Nanti argumentasinya susah sekali di situ itu. Ada orang Yahudi diumpamakan sebagai pohon yang punya cabang-cabang. Nah, salah satu cabangnya dipotong dan di situ disetekkan atau dipasang dahan yang lain, yaitu orang-orang yang bukan Yahudi dan tumbuh. Nah, di antara dahan itu saling mengejek. Yang satu meremehkan yang lain meremehkan yang satu. Kembali lagi, masalah antara orang Yahudi pengikut Kristus yang masih keyahudian dan orang-orang yang keyahudian sudah ditinggalkan atau orang-orang dari bangsa-bangsa lain saling meremehkan. Maka dikatakan janganlah kamu sombong dengan saling meremehkan itu. Bab 14, ayat 3. Kira-kira sama. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Pasti gampang dilihat latar belakang kata-kata ini. Menurut kelompok Yahudi kuat, ada makanan yang najis dan tidak najis. Yang boleh dimakan hanya yang tidak najis. Sementara yang lain, makanan itu semuanya baik. Tidak ada yang najis. Maka di situ dikatakan, siapa yang makan, janganlah menghina yang tidak makan. Siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Masalah sekitar itu tidak bisa kita bayangkan ya, bahwa masalah makanan najis dan tidak najis itu bisa menimbulkan konflik yang begitu besar. Ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Saling menghina, saling meremehkan, sombong. Nah, di dalam situasi seperti itu, nasihatnya gampang diucapkan. Tetapi susahnya bukan main untuk dilaksanakan. Bab 15 ayat 7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah.
Jadi kalau kita cari ayat-ayat yang kira-kira dapat mencerminkan situasi masyarakat jemaat Kristiani pada waktu itu, dicari ayat-ayatnya untuk sedikit lebih mudah memahami latar belakang surat itu, lalu ketemu pokoknya. Jadi rupa-rupanya di balik ayat-ayat yang tadi saya sebut itu adalah informasi dari Aquila dan Priscilla yang bercerita kepada Paulus. Masyarakatnya seperti ini. Pada berkelahi, pada saling mengejek, terjadilah keributan, dan karena keributan itu, Kaisar mengusir mereka dari Roma. Diusir. Jangan buat ribut di sini. Nah, dalam rangka itu pula, pernyataan-pernyataan bahwa baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi itu sama di hadapan Tuhan menjadi sangat penting. Nah, masalahnya yang ruwet adalah bagaimana membuktikan itu nanti dengan cara berpikir Paulus yang sangat Yahudi, yang sangat paham mengenai perjanjian lama. Itu dapat kita lihat misalnya pada Roma bab 1 ayat 14 sampai 15. Untuk menunjukkan bahwa orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi itu sama di hadapan Tuhan, maka jangan mengejek, jangan saling meremehkan, jangan saling menghina, terimalah satu terhadap yang lain. Bab 1 ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi untuk menjelaskan kepada orang Roma bahwa percekcokan seperti itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Mengakhiri perjumpaan kita, satu ayat lagi ingin saya baca, bab 2, ayat 9 dan 10. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Moga-moga dapat dibayangkan latar belakang surat seperti itu. Paulus ingin ke Spanyol karena tugas di timur sudah dianggap selesai, mau meloncat ke barat. Satu. Yang kedua, sebelum sampai ke Spanyol, ia ingin singgah di Roma. Pertama, karena dia tidak kenal Spanyol, maka minta diantarkan oleh orang-orang Roma, jemaat di Roma, untuk berangkat ke Spanyol. Yang berikutnya, selain itu, Paulus mendengar dari Priscilla dan Aquila bahwa jemaat di sana, di Roma itu bertikai terus mengenai macam-macam hal yang berkaitan dengan hukum Taurat, adat istiadat Yahudi. Maka dia menulis surat yang isinya seperti itu, janganlah bertengkar. Lalu menyampaikan ajaran Injilnya, Injil Yesus Kristus, yang telah membongkar, merobohkan tembok-tembok pemisah. Nanti percakapan yang akan datang kita lanjutkan. Terima kasih.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa merasakan bagaimana kecintaan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kita tahu bahwa jemaat di Roma sudah ada sebelum Rasul Paulus datang mengunjunginya. Kita mendengarkan kesaksian dari Priscilla dan Aquila tentang hidup jemaat di Roma. Kerinduan Paulus untuk hadir ke Roma, memberikan nasihat rohani, meneguhkan jemaat, menjadi tanda kecintaan Paulus kepada Kristus yang hadir dalam jemaat di Roma. Semoga sikap dan teladan Paulus menginspirasi kita juga untuk mengemban pekerjaan, tugas, karya, dan perutusan kita dengan sepenuh hati demi kemuliaan Tuhan. Kita mohon berkat dari Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau mengutus kami untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan keselamatan-Mu. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hidup kami dan keluarga kami, dengan rahmat kesehatan, sukacita dalam pelayanan dan perlindungan-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat malam.